Baru pertama kali bikin dan ternyata hasilnya enak banget. Suami minta dibikinin lagi, hasilnya benar-benar bikin nagih guys. Ini cara buatnya sangat mudah, bahan yang digunakan juga sangat simple. Yuk langsung aja kita buat. Untuk bahan pertama di sini kita gunakan 100 gram tepung beras, ini sekitar 10 sendok makan. Kemudian kita gunakan juga 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji, ini sekitar 5 sendok makan ya. Lalu kita masukkan 1 sendok makan gula pasir. Lanjut ini kita aduk hingga benar-benar tercampur dengan rata, dan setelah itu kita tambahkan 700 ml santan kelapa. Nah, santannya ini kita masukkan secara bertahap ya, agar adonan lebih mudah tercampur rata pada saat diaduk. Setelah itu masukkan semua sisa santan kelapa dan lanjutkan aduk. Nah, sekarang adonannya kita masukkan di atas teflon atau boleh juga pakai wajan. Kemudian ini kita masak menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk hingga mendidih dan mengental seperti ini. Dan jika sudah kental seperti ini, langsung kita angkat dan masukkan di dalam wadah. Semua adonan dimasukkan ke dalam wadah, langsung kita aduk menggunakan whisk hingga tekstur adonannya lebih lembut seperti ini ya. Lalu ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat adonan rasa pandan. Masukkan 100 gram tepung beras sekitar 10 sendok makan, 50 gram tepung tapioka sekitar 5 sendok makan, dan 1/4 sendok teh garam. Jangan lupa masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk rata ya. Oke, selanjutnya kita sediakan 700 ml santan kelapa. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Kalian juga boleh pakai pasta rasa lain sesuai selera. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan adonan pandan di dalam bahan kering. Ini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk menggunakan whisk. Setelah tercampur rata, masukkan semua sisa adonan rasa pandan. Lalu ini kita aduk rata. Kemudian kita angkat dan masukkan di atas teflon. Oh iya bun, jika suka dengan resep ini jangan lupa di like ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kemudian ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata, mengental dan mendidih seperti ini ya. Dan jika tekstur adonannya sudah mulai kental seperti ini, langsung kita angkat dan jangan lupa masukkan di dalam wadah. Setelah selesai dimasukkan ke dalam wadah, ini kita aduk seperti tadi ya. Kita aduk hingga tekstur adonannya lebih lembut dan creamy seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya, lalu kita oleskan minyak goreng di bagian dalam loyang. Di sini saya gunakan loyang dengan ukuran 18 x 7 cm. Alasi dengan daun pisang. Jika tidak punya daun pisang juga nggak apa-apa, boleh di skip. Kemudian kita masukkan adonan secara bergantian. Masukkan 3 centong adonan warna putih, masukkan juga adonan warna hijau. Dan ini kita masukkan secara bergantian hingga adonannya habis ya. Kalian bisa lihat sendiri tekstur adonannya benar-benar lembut dan ini aromanya juga harum banget. Kemudian ini kita ratakan, dan setelah rata seperti ini langsung kita masukkan di dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kemudian ini kita kukus selama 25 menit menggunakan api sedang aja. Dan sekarang kita buat kuah kincahnya. Masukkan 150 gram gula merah, kemudian kita tambahkan juga 200 ml air, lalu angkat. Kemudian ini kita letakkan di atas kompor sambil kita aduk-aduk. Ini kita masak hingga mendidih ya, pastikan tetap diaduk. Jika adonannya mulai panas, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, kemudian larutkan dengan sedikit air, lalu kita aduk rata. Kemudian kita tuang di dalam adonan gula merah. Setelah itu lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan kuahnya kental seperti ini. Oke, jika kuahnya sudah kental, langsung aja kita angkat dan masukkan di dalam wadah. Ini kita biarkan hingga dingin dulu ya, jadi kita sisihkan. Jangan lupa cek kukusannya karena ini sudah 25 menit, pasti kuenya udah mateng. Ini aromanya harum banget. Langsung aja kita keluarkan dari kukusan. Nah, tekstur kuenya masih lembek ya, jadi ditunggu hingga benar-benar dingin dulu, karena jika semakin dingin maka kuenya akan semakin padat. Lalu kita buat topping taburannya dengan menggunakan kelapa parut sebanyak 200 gram, tambahkan setengah sendok teh garam. Jangan lupa juga agar aromanya harum, tambahkan 1 lembar daun pandan. Dan ini kita kukus selama 10 menit aja, jangan kelamaan dikukus, cukup 10 menit dan ini sudah matang, aromanya harum banget. Keluarkan dari dalam kukusan, kemudian ini kita aduk sebentar. Dan jika kelapa parutnya sudah mulai hangat, kemudian kita
keluarkan kue dari dalam loyang. Ini sudah mulai padat ya, kuenya ini juga udah dingin. Jadi di sini saya keluarkan dalam keadaan dingin ya, dan ini juga udah padat. Pokoknya jangan keluarkan dalam keadaan masih panas. Aroma kuenya harum banget guys. Oke, sekarang kita angkat daun pisangnya, lalu ini kita potong, dan berasa banget pada saat dipotong tekstur kuenya sangat lembut dan halus. Kalian bisa lihat sendiri gradasi warnanya benar-benar cantik banget. Kemudian ini kita letakkan di atas piring. Dan kuenya kita taburi dengan kelapa parut yang sudah kita buat tadi, dan jangan lupa juga siram dengan kuah kincah gula merahnya. Dari penampakannya aja udah bikin ngiler ya guys, dan ini rasanya emang benar enak banget. Suami sangat suka, teksturnya sangat lembut, empuk, kenyal di dalam mulut, dan ini juga cocok buat teman ngeteh atau ngopi. Selain rasanya yang enak, cara buatnya sangat mudah dan resep ini juga bisa dijadikan ide jualan. Oke, selamat mencoba resepnya. Jika ada pertanyaan atau mau request resep lainnya, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah.